2020. Sekilas warung itu tampak biasa-biasa saja. Tak ada yang aneh. Tapi entah kenapa, sudah hampir 2 minggu ini warung tersebut sepi pembeli. Pemilik warung makan itu bernama Dira. Dia adalah seorang janda yang memiliki 2 orang anak yang masih kecil-kecil. Dira bercerai dengan suaminya setelah sekian tahun menjadi korban perselingkuhan. Kini Dira dan kedua anaknya tinggal bersama sang ibu yang juga merupakan seorang janda. Awal-awal hidup tanpa suami, Dira benar-benar bingung mau kerja apa. Sedangkan ia sama sekali tak memiliki pengalaman maupun ijazah. Hingga seorang tetangganya menawarkan Dira untuk bekerja di sebuah gudang rotan yang juga berada di Kalimantan Selatan. Dira pada saat itu tentu langsung menerima tawaran tersebut. Apalagi tetangganya yang merupakan seorang laki-laki bujangan itu mau memberikan tumpangan pada Dira selama ia bekerja di gudang rotan itu. Singkatnya, tanpa banyak syarat, akhirnya Dira pun mendapatkan pekerjaan pertamanya tersebut. Ia menjadi tukang gosok rotan atau membersihkan rotan menggunakan gosokan panci. Pada awal-awal bekerja, Dira mengalami banyak kesulitan, bahkan telapak tangannya sampai luka-luka. Namun, walaupun begitu, semangatnya bekerja untuk mendapatkan uang tak goyah sedikit pun. Apalagi ketika ia mengingat anak-anaknya yang sudah pintar memanggil abang-abang pedagang. Beberapa bulan ia bekerja di gudang rotan sebagai tukang gosok. Akhirnya Dira mendapatkan jalan untuk membuka usahanya sendiri. Ia bertemu seorang kawan lama yang mau membantunya dengan meminjamkan modal untuk Dira membuka usaha warung makan. Singkat cerita, dalam waktu 7 bulan saja, Dira sudah berhasil mengembalikan uang modal yang dipinjamkan oleh temannya tempo hari. Usaha warung makannya itu sangat laris. Setiap saat selalu saja ada yang datang ke warungnya untuk makan atau sekedar membeli lauk pauk masaknya saja. Hingga suatu hari, usaha warung makan Dira mendadak sepi. Pelanggan setianya yang biasa membeli makanan di situ pun sekarang malah cuma lewat saja, bahkan tanpa menoleh sedikit pun. Coba kamu periksakan warungmu itu. Siapa tahu ada yang menaruh sesuatu yang tidak baik di sana hingga membuat warungmu tertutup dari pandangan orang-orang, ujar ibunya di suatu malam ketika melihat Dira yang tengah duduk di teras rumah sambil melamun. Diperiksa kemana mah? Ke guru atau ustadz? Dira menghela nafas panjang. Tapi Dira tidak berpikiran kalau warung Dira terkena hal-hal semacam itu. Tidak ada salahnya untuk memeriksakan warungmu itu, Dir, kata ibunya. Baiklah, besok Dira akan turuti saran mama. Pagi harinya Dira sengaja tidak berjualan. Ia pergi bersama ibunya menuju ke rumah seorang guru. Setelah sampai di sana, Dira dan ibunya dipersilahkan masuk. Dira menceritakan semua tentang warungnya pada guru tersebut. Jadi, saya mau minta air doa agar warung saya itu lancar dan laris lagi, ucap Dira. Setelah Dira berkata seperti itu, ibunya lantas mengeluarkan sebotol air aqua yang mereka beli saat perjalanan ke rumah guru tadi. Tanpa berkata apa-apa, guru tersebut pun langsung membuka tutup botol dan beliau mulai berdoa. Setelah selesai, beliau mengembalikan botol itu kepada Dira. Air itu nanti kamu gunakan untuk menciprat-cipratkan ke meja dan halaman warung saat akan membukanya. Baik, terima kasih, ucap Dira seraya membelikan amplop putih. Beliau menolak, namun kembali Dira taruh di bawah karpet. Keesokan harinya saat akan buka warung, Dira melakukan hal yang sama seperti yang disuruh oleh gurunya semalam. Dan alhamdulillah, hari itu warungnya kembali laris. Lamanya baru buka. Memang Dira ini kemana? Saya setiap hari terpaksa ke warung ujung sana itu untuk makan, ujar seorang lelaki berusia 40 tahunan yang merupakan pelanggan setia warungnya.
Dira sedikit kaget dan tertegun mendengar perkataan lelaki itu. Padahal warung saya ini buka terus, Kak. Cuma sehari kemarin saja yang tutup. Lelaki itu menahan suapan terakhir dan melotot menatap Dira. Ah, yang benar. Kok saya lihatnya tutup terus ya? Iya Kak, benar. Warung saya memang buka terus. Dan kalau tutup lama-lama saya tidak ada pemasukan. Dan hampir 2 minggu ini saya sering melihat kakak cuma lewat saja di depan warung tanpa menoleh ke sini, ucap Dira tersenyum. Lelaki itu terdiam, alisnya mengkerut. Wah, Mbak Dira baru buka Mbak, lama tutup ya? Habis dari mana Mbak Dira? Ujar seorang wanita yang baru datang dan termasuk pelanggan setianya warung Dira. Hari itu Dira dibuat bingung dengan pertanyaan-pertanyaan para pelanggan setianya yang menanyakan kenapa warung Dira tutup begitu lama. Dan saat pulang ke rumah dia bercerita tentang hari itu pada ibunya. Nah, benarkan apa kata Mama Dir? Warungmu itu diguna-guna orang. Kan selama ini warungmu memang sangat laris, jadi wajar kalau ada yang iri. Dira menghela nafas panjang. Ketidakpercayaannya terbantah oleh kenyataan. Untung ia langsung mengikuti saran ibunya. Kalau tidak, mungkin sampai kesudah warungnya sepi, pikir Dira. Akan tetapi hanya 1 minggu saja warungnya ramai pembeli. Kini warungnya malah kembali sepi lagi. Kalau Dira tidak menunggu di luar untuk memanggil pelanggan-pelanggannya, warungnya tidak akan ada pembeli. Kok bau busuk ya, Dik? Tanya lelaki itu seraya menaruh telunjuknya di depan lubang hidung. Dira mengendus-ngendus bau busuk yang tercium oleh pelanggannya itu. Tapi Dira sama sekali tidak mencium bau apa-apa. Tidak ada bau apa-apa, Kak? Ada. Ini baunya semakin menyengat. Kurasa mungkin ada bangkai tikus di sekitar sini. Dira mengerutkan alisnya bingung. Weh! Lelaki itu muntah setelah memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Maaf Dik Dira, saya rasa nasinya basi, ujar lelaki itu. Hah? Basi? Ulang Dira tak percaya. Karena memang nasi itu baru saja ia masak. Iya, coba Dik Dira cicipi. Maaf ya Kak, permisi, ucap Dira saat akan mengambil nasi dari piring pelanggannya itu. Basi kan Dik? Saat nasi itu masuk ke dalam mulutnya, Dira seketika memuntahkannya ke tanah. Iya Kak, basi. Kok bisa basi ya? Ya sudah Dik, kalau begitu saya permisi dulu, ini uangnya, ujar lelaki itu. Tidak usah Kak, kakak tidak perlu membayar untuk makanan ini. Saya minta maaf dan semoga kakak tidak jera mampir di sini, ujar Dira menolak bayaran makan si pelanggan. Insya Allah tidak akan jera Dik, ucap si lelaki sebelum pergi. Dira melihat ke dalam tempat nasinya dan anehnya, nasi yang berada di dalam tempat tersebut sama sekali tidak basi. Hari itu Dira tutup lebih awal karena ia ingin pergi ke rumah guru itu lagi. Singkat cerita, saat ia sampai di sana Dira langsung menceritakan tentang warungnya yang menjadi sepi kembali. Dira meminta air doa lagi pada guru tersebut. Tapi keesokan harinya, meski banyak pembeli, entah kenapa mereka selalu menyisakan makanan di dalam piring. Bahkan ada yang baru sesuap sudah ditinggal begitu saja. Penasaran, Dira pun mencicipi makanan sisa pembeli tersebut dan wajahnya mendadak berubah. Weh! Rasa makanan itu seperti makanan yang sudah basi. Namun anehnya, tampilan luar dari makanan tersebut sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda basi. Dira terduduk lemas. Raut wajahnya menggambarkan kesedihan yang luar biasa. Sudah 4 harian warungnya seperti itu, dan pelanggan-pelanggan setianya pun sudah kabur ke warung lain. Dira tak menyalahkan mereka, karena siapa juga yang mau membeli makanan basi seperti di warungnya itu. Sempat pada awalnya Dira berpikir untuk berhenti berjualan. Namun ketika mengingat masa-masa sulitnya bekerja di gudang rotan dulu, semangat Dira terus mempertahankan usahanya pun kembali bangkit.
terdengar suara beberapa buah sepeda motor berhenti di depan warungnya. Dan tidak beberapa lama masuklah 6 orang laki-laki ke dalam warung. Dira menyambut mereka dengan ramah dan mereka pun memesan minuman serta makanan pada Dira. Saat mereka duduk, lelaki-lelaki itu mulai asik mengobrol, sementara Dira menyiapkan minuman serta makanan yang mereka pesan. Tuh kan, apa aku bilang kemarin? Makanya jangan terlalu diperhatikan orang seperti dia itu, ujar salah satu lelaki tersebut pada temannya. Kenapa memangnya, Ruth? Aku tidak tahu masalahnya. Ah, tidak ada masalahnya, ujar Rudi mengelak. Tidak berapa lama kemudian 6 gelas es teh diantarkan oleh Dira ke meja mereka, disusul dengan makanan-makanan yang mereka pesan. Namun saat mereka menyantap makanan itu, 4 dari 6 lelaki tersebut mendadak muntah. Kok basi? Ah enggak, orang enak begini kok, masa dibilang basi, ujar salah satu temannya yang masih asik menyantap makanan itu. Rudi pun ikut mencicipi makanannya. Iya, ini enak kok, gak basi, ujar Rudi. Dira mendekat dan meminta maaf pada orang-orang itu. Ia juga menceritakan apakah yang keadaan warung makannya akhir-akhir ini pada ke-6 orang laki-laki tersebut. Nah, pas sekali. Beruntung kamu bertemu dengan dia ini. Dia juga paham tentang masalah-masalah seperti itu, ujar salah satu di antara mereka menunjuk ke arah Rudi. Rudi dan satu temannya yang duduk tepat di sampingnya itu masih meneruskan makan. Mereka terlihat sangat lahap menyantap masakan itu. Setelah selesai makan, Dira pun mendekati Rudi. Sebelumnya, maaf jika saya sedikit lancang. Tapi kalau memang bisa, saya mau coba, Kak. Panggil Amang saja, ujar Rudi. Dira mengangguk. Meski lelaki itu seperti sepantaran dengannya, tapi ia tetap memanggil Rudi dengan sebutan Amang. Tuh kan, apa kataku? Si Rudi ini perempuan mau manggil kakak malah disuruh manggilnya Om. Aku ini walau tua masih kepengen dipanggil adik. Itu kan kau, bukan dia, ujar yang lainnya. Rudi pun terlibat obrolan yang cukup serius dengan Dira. Entah apa yang mereka obrolkan, tak ada yang mendengarnya. Setelah membayar makanannya itu, Rudi dan kawan-kawan pun berpamitan pulang. Kenapa gak sekalian kau minta nomor HP-nya, Ruth? Kau tahu aku sudah menduda bertahun-tahun kan? Sekali lagi kau bicara yang tidak-tidak, kuturunkan kau di sini, ujar Rudi membuat temannya itu langsung diam. Dira resah menunggu kabar dari Rudi yang tak kunjung datang menemuinya. Malam harinya, saat warungnya akan tutup, ponselnya berbunyi. Awalnya Dira malas mengangkat panggilan tersebut karena nomor si penelpon tidak ia kenali. Halo, siapa? Ini Amang, ujar suara di seberang telepon yang langsung membuat Dira tersenyum. Sudah lama saya menunggu telepon darimu, ujar Dira. Obrolan keduanya pun berlanjut cukup lama sekali. Sesekali Dira mengangguk. Baik, saya tunggu di sini, ujar Dira sebelum telepon ditutup. Dira menunggu cukup lama di warungnya. Ia juga sempat beberapa kali melihat anak dari pemilik warung Ujung bolak-balik lewat di depan warungnya yang membuat Dira sedikit heran. Suara motor perlahan-lahan berhenti di depan warungnya di Dira. Dira pun bergegas keluar karena ia yakin yang datang adalah Rudi. 2 orang lelaki dengan memakai jaket hitam dan celana hitam serta masker dan helm itu pun langsung turun dari motornya. Ia langsung masuk ke dalam warung mengikuti Dira. Dira sempat merasa kurang nyaman saat 2 lelaki itu duduk di dekatnya tanpa melepaskan helm. Katanya mau kesini sendirian, Mang, ujar Dira pelan. Orang itu tak menjawab, malahan salah satu di antara mereka beranjak berdiri dan melihat-lihat ke sekeliling warung Dira. Saat melihat tas Dira yang berada di atas kursi di meja belakang, lelaki itu langsung mengambilnya tanpa permisi. Mang, itu tas saya. Mau dibawa kemana? Ujar Dira seraya beranjak berdiri berusaha merebut kembali tasnya. Namun, tubuhnya didorong oleh lelaki yang satunya hingga Dira pun terjatuh.
Suara sepeda motor berhenti di depan warung membuat dua orang itu bergegas keluar. "Maling! Maling!" teriak Dira histeris. Dira berusaha berdiri untuk melihat apa yang terjadi di luar. Ia juga mendengar suara ribut-ribut orang berkelahi. Dira ternganga begitu melihat dua orang yang mengambil tasnya tadi berkelahi dengan Rudi. Orang-orang yang makan di warung ujung itu berdatangan untuk melihat perkelahian tersebut. Mereka tak ada yang berani mendekat karena salah satu dari tiga orang yang berkelahi itu menggunakan senjata tajam berupa belati. Namun akhirnya dengan bantuan beberapa orang yang berani turun mendekati ketiganya, mereka berhasil ditangkap. Pak, jangan dibawa Pak. Saya kenal dengan dia ini. Dia yang sudah membantu saya Pak. Dua orang itu yang malingnya Pak, ujar Dira memohon pada salah satu orang yang memegangi Rudi. Dira menjelaskan pada orang-orang itu tentang kronologis kejadian lengkapnya. "Oh," ujar orang-orang tersebut mengangguk. Rudi pun dilepaskan dan orang-orang yang sudah menangkapnya tadi juga meminta maaf. "Amang ada luka kah? Biar saya bantu obati," ujar Dira khawatir. "Kenapa bisa kamu kira orang itu adalah Amang? Padahal tadi di telepon kan Amang sudah bilang kalau kesini sendirian saja. Soalnya penampilan mereka seperti Amang waktu pertama datang kemari. Dan tinggi tubuhnya juga sama." Rudi menghela nafas panjang. Untungnya ia tak terkena sabetan belati dari orang jahat tadi. Setelah keadaan sedikit lebih tenang dan kedua maling tadi pun sudah dibawa oleh orang-orang, Dira pun mulai bertanya-tanya kepada Rudi. "Amang minta tolong ambilkan seember air," ujar Rudi pada Dira. Tanpa bertanya apa-apa, Dira langsung mengambilkan seember air. Ia memberikan air itu pada Rudi. Lalu kemudian lelaki tersebut mengambil sesuatu dari dalam kantong jaketnya, mencampurkan sesuatu itu ke air yang berada di dalam ember. Setelah itu Rudi membawa ember tersebut keluar, sementara Dira mengikuti dari belakang. Saat melihat Rudi menyiramkan air di dalam ember ke sekeliling warungnya, Dira mengangguk. Setelah selesai, Rudi menyerahkan botol kecil berisi minyak pada Dira. "Simpan atau gantung saja di warungmu ini. Semoga besok dan hari-hari berikutnya warungmu kembali ramai. Tentang minyak itu kau jangan khawatir, karena kau bawa sholat pun minyak itu tidak apa-apa, malah dia akan menjadi lebih bagus." "Terima kasih Mang. Semoga dengan perantara ini warung saya kembali laris dan tidak ada lagi yang mengirimi macam-macam di tempat ini. Amin." "Oh iya, kalau begitu Amang antarkan pulang sekalian saja. Bahaya juga malam-malam begini sendirian," ujar Rudi. "Boleh Mang, saya juga masih takut sama kejadian tadi," ujar Dira tersenyum. Lalu Dira pun mulai beberes dibantu oleh Rudi. Rudi mengiringi motor Dira yang berada di depannya. Tidak berapa lama kemudian Dira pun berhenti di depan rumah. Rudi pun ikut berhenti. "Ya sudah, Amang pulang dulu ya," ujar Rudi pamit. "Iya Mang, nanti kalau ada apa-apa saya kabari Amang Rudi ya," ujar Dira. Rudi tersenyum sebelum akhirnya pergi. Keesokan harinya terlihat biasa saja. Namun entah kenapa Dira merasa kalau warungnya sekarang jadi terasa nyaman dipandang. Sebuah mobil berhenti di depan warung. Beberapa orang dengan pakaian bagus masuk ke dalam warung. Mereka memesan makanan dan memuji warung Dira yang bersih meski berada di pinggir jalan. Saat mereka mulai menyantap makanan yang Dira antarkan, Dira harap-harap cemas melihat reaksi mereka. Apakah akan sama seperti pelanggan di hari-hari sebelumnya atau tidak? Tapi sampai makanan mereka hampir habis, mereka tetap terlihat lahap. Bahkan beberapa dari mereka tak henti-hentinya memuji rasa masakan Dira yang sangat enak. Hari itu warungnya kembali laris. Dan malamnya Dira pun juga mengabari Rudi yang tentu ikut senang mendengar kabar dari Dira. Di tahun 2022 ini, Dira sudah membuka 2 cabang warung makannya di Kalimantan Selatan. Mungkin ponakan-ponakan yang berada di Kalimantan Selatan ada yang sudah pernah makan? Ya, makan di warung itu
itu tanpa kalian sadari.